Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Samuel Tobias Kejaya dari kelas 101 absen 32. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan komputer. Jadi apa? Langsung saja kita bahas. Pertama, kita akan membahas tentang jaringan lokal. Apa sih jaringan lokal itu? Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area yang terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Perangkat yang ada di jaringan lokal hanya dapat diakses oleh perangkat lainnya yang ada dalam jaringan yang sama. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung pada jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda antara satu device dengan device lainnya. Disebut dengan alamat IP atau kita sebut sebagai IP address. Dalam penerapannya, biasanya satu perangkat akan disebut sebagai server atau pusat dari koneksinya, sedangkan perangkat lainnya akan disebut sebagai klien atau perangkat yang terhubung dengan pusatnya. Selanjutnya adalah contoh jaringan lokal. Ini adalah gambar contoh jaringan lokal. Kita bisa melihat di sini ada beberapa komputer dengan kabel-kabelnya, dan ini adalah switch. Switch ini adalah hub. Hub di sini berperan sebagai pusatnya. Jadi, semua perangkat ini terkoneksi dari hub ini yang menjadi pusatnya. Berkoneksi dengan komputer, dengan HP, dan laptop. Dan di setiap perangkatnya terdapat nomor-nomor unik seperti di sini 192.168.0.3. Nah, itu disebut sebagai IP address-nya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja, apa itu fungsi IP? IP address sendiri adalah identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. Gunanya sebagai alamat pengirim data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Seperti halnya dengan alamat rumah, seperti saat mengirim paket akan lebih mudah jikalau alamat sudah diketahui. Sama halnya dengan IP address. Analoginya, jikalau kalian mau mengirim sebuah barang ke rumah teman kalian misalnya, pasti kalian akan membutuhkan alamatnya. Nah, cara kerja ini sama seperti di perangkat jaringan dalam mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi kita bisa ibaratkan di sini sebagai IP address bisa diibaratkan sebagai alamat di mana perangkat tersebut berada. Seperti itu. IP address sendiri biasanya terdiri dari 32 bit yang terpisah menjadi 4 bagian, sehingga setiap bagian yang terdiri dari 8 bit. 8 bit ini merupakan bilangan biner atau bilangan yang terdiri dari 0 dan 1 yang diterjemahkan sebagai bilangan desimal. Dari bilangan 0 dan 1 ini pasti akan bisa dibaca menjadi bilangan desimal atau kita tahu sebagai bilangan yang biasanya kita gunakan sehari-hari seperti 192, 168, 1001. Nah, tapi semuanya berawal dari bilangan antara 1 dan 0 yang disebut sebagai bilangan biner. Nah, selanjutnya kita sudah membahas tentang jaringan lokal. Selanjutnya kita akan pergi ke internet. Nah, apa sih itu internet? Internet ada kepanjangan dari Interconnection Networking, sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Berbeda dari jaringan lokal yang sebelumnya kita bahas, jaringan internet ini memiliki jangkauan koneksi yang sangat luas, bahkan sampai dunia. Hal ini memungkinkan koneksi yang jauh, misalnya kota ke kota, provinsi ke provinsi, bahkan antar negara. Jadi, yang kalian gunakan saat ini adalah internet. Mungkin kalian merasakannya hanya dari satu tempat ke tempat lain, seperti contohnya kalian sedang berkoneksi atau sedang chatting dengan teman kalian. Nah, ini merupakan internet. Kenapa internet? Karena cakupannya luas. Jikalau hanya sebagai koneksi lokal, maka hanya akan berada di rumah kalian sendiri. Itu adalah perbedaannya, salah satu contoh perbedaannya. Jaringan internet memungkinkan adanya pertukaran data, paket, atau disebut sebagai Packet Switching Communication Protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet kerap kali disebut Wide Area Network. Sejarah internet sendiri dimulai dari tahun 1960-an, berawal dari sebuah proyek penelitian yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Lalu pada tahun 1980, proyek ini mendapatkan dukungan dari banyak universitas negeri dan perusahaan swasta. Jadi seperti itu adalah perkembangan internet. Selanjutnya kita akan bahas tentang cara kerja internet.
Agar bisa mengakses internet, perangkat harus terhubung dengan salah satu internet service provider atau kita sebut sebagai ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Jadi, sebagai contohnya jika kalian ingin melihat YouTube atau menggunakan Instagram, kalian mesti akan terkoneksi dengan internet. Dari HP kalian akan terkoneksi dengan internet atau disebut sebagai internet service provider atau, bagian yang memberikan kita akses internet. Akses internetnya seperti apa nanti kita bahas. Sama sepertinya dengan jaringan lokal, setiap perangkat pada jaringan internet memiliki IP address yang berbeda-beda. Karena alamatnya berlaku untuk global, maka disebut sebagai IP publik. Akan tetapi tidak semua perangkat lokal yang terhubung ke dalam internet memiliki IP publik. Karena biasanya alamat publik hanya digunakan kepada perangkat utama yang terhubung dengan jaringan internet secara langsung. Dalam hal ini, yang terhubung dengan ISP adalah perangkat yang disebut dengan modem. Nah, itu adalah contoh dari ISP. Kalau kalian punya di rumah seperti alat yang bisa memancarkan sinyal WiFi, nah itu adalah disebut modem. Modem itu adalah ISP-nya. Jadi ini ada contohnya. Kita memiliki banyak perangkat seperti komputer, HP, dan laptop. Nah, untuk mengakses internet maka akan disambungkan dengan modem. Dari router akan ada kabel LAN yang akan ke modem. Nah, modemnya ini akan meneruskan kabel internet pada ISP-nya. Jadi, modem sini berperan sebagai jembatan antara perangkat dengan ISP-nya. Itu. Oke, selanjutnya kita ke konektivitas internet. Konektivitas internet sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel dan nirkabel. Bedanya apa? Jaringan berkabel memanfaatkan jaringan kabel telepon melalui televisi yang terhubung dengan internet service provider. Tidak, kalau nirkabel tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya, tapi melalui transmisi sinyal seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun inframerah. Sekarang kita akan bahas tentang jaringan berkabel. Jaringan berkabel sendiri ada tiga contohnya. Yang pertama ada dial-up PSTN atau disebut sebagai Public Switch Telephone Network. Selanjutnya ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Dan yang terakhir ada LAN atau Local Area Network. Oke, kita akan bahas satu-satu. Dial-up PSTN. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. Ada tiga perangkat yang dibutuhkan yaitu komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Konsep kerjanya sudah memanfaatkan PSTN hingga bisa terhubung dengan ISP. Kecepatannya biasanya 12-20 kbps, maksimum hingga 56 kbps. Contoh dari dial-up PSTN ini salah satu bentuk koneksi internet yang sangat lama. Jikalau kalian tahu atau bisa kalian tanya kepada orang tua kalian, dahulu jika ingin mengakses internet maka akan diperlukan sambungan dengan kabel telepon rumah. Dari kabel telepon rumah akan nyambung kepada ISP-nya seperti itu. Selanjutnya ada ASDL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Manfaatkan modem yang berfrekuensi 34 kHz sampai 1140 kHz. Berbeda dengan modem konvensional yang frekuensinya hanya 4 kHz ke bawah. Biasanya digunakan untuk koneksi hingga mengirim faks ke pengguna lainnya. Sebenarnya cara kerjanya mirip dengan dial-up yang menggunakan jaringan telepon kabel. Jadi kedua ini hampir sama, hanya membedakan frekuensinya dan juga kecepatannya. Jadi kalau asymmetric digital subscriber line, maka dia akan memiliki suatu langganan khusus kepada sambungan jaringan telepon yang digunakan untuk menghubung ke ISP untuk mengakses internet. Selanjutnya ada LAN atau Local Area Network. Nah, teman-teman tentunya sudah tidak asing dengan LAN, koneksi internet yang paling terkenal. Sistem kerjanya menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet, menggunakan kabel telepon atau antena melalui ISP. Komputer lainnya hanya perlu terkoneksi pada server untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN atau kita sebut sebagai LAN card dan kabel koaksial atau UTP. Jangan koneksi ini mencakup area yang kecil. Kalau kalian tahu, LAN ini banyak digunakan di sekolah-sekolah, seperti contohnya sebagai server komputer sekolah. LAN ini juga bisa digunakan di berbagai banyak bidang, namun hanya berada di cakupan yang sangat kecil, misalnya untuk kantor, untuk rumah, dan untuk sekolah.
Oke, kita lanjut ke jaringan nirkabel. Yang pertama ada GPRS atau General Packet Radio Service. Koneksi gelombang radio yang memungkinkan komunikasi data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Sistem GPRS memakai transfer data dalam bentuk paket data yang berkait dengan pengiriman surel atau surat elektronik hingga bekerja di dalam dunia maya. Layanan GPRS biasanya dipasang dalam jenis komunikasi yang dengan tipe GSM atau Global System for Mobile Communication. Contoh dari GPRS ini adalah paketan data yang biasanya kalian pakai. Jika kalian sudah membayar beberapa uang atau beberapa dana kepada internet service yang kalian gunakan, misalnya seperti kartu HP kalian, maka akan bisa memancarkan GPRS atau General Packet Radio Service untuk kalian terkoneksi pada internet. Selanjutnya ada akses satelit. Akses satelit ini adalah jaringan internet yang memakai antena parabola, sehingga kecepatannya sangat tinggi. Namun biasanya jenis koneksi ini mahal terutama di Indonesia, meski kecepatannya sangat tinggi. Contoh dari akses internet ini biasanya dibuka untuk perusahaan-perusahaan yang sangat besar atau bahkan sebagai tempat penelitian. Selanjutnya ada Wi-Fi. Tentu kalian sudah tidak asing dengan Wi-Fi, singkatan dari Wireless Fidelity, yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkomunikasi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memiliki frekuensi tinggi berada pada spektrum 2,4 GHz. Sangat unggul karena praktis tidak diperlukan memasang kabel jaringan, namun terlepas dari itu jangkauan WiFi ini terbatas. Jadi perangkat yang bisa terkena koneksi WiFi hanya ada di dalam cakupan yang sangat terbatas. Sebagai contohnya 100 meter seperti itu. Dan WiFi ini banyak digunakan di kalangan umum, bahkan di rumah kalian sendiri saya yakin pasti ada WiFi. Selanjutnya kita lanjut pada komunikasi data ponsel. Yang pertama kita akan bahas tentang jaringan komunikasi. Komunikasi data adalah sebuah mekanisme pengiriman yang sering digunakan dalam ponsel, dalam bentuk SMS atau short message system, panggilan suara, maupun transfer dokumen yang dikirim ke ponsel lainnya. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS atau Base Transceiver Station, bukan yang K-pop itu ya, melalui beberapa cara dan media, seperti Bluetooth, kabel data, maupun CDMA, atau Code Division Multiple Access, atau bisa juga melewati GSM atau Global System for Mobile yang tadi sudah kita bahas. Namun pada zaman sekarang sudah banyak teknologi internet yang berkembang, seperti pertama GPRS, yaitu General Packet Radio Service yang sudah kita bahas sebelumnya, dengan kecepatan 35 sampai 131 Kbps. Lalu ada Edge atau kita sebut sebagai Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Ini merupakan peningkatan dari GPRS sebelumnya yang kecepatannya 120 sampai 384 Kbps. Selanjutnya ada 3G juga merupakan peningkatan dari GPRS yang kecepatannya 384 Kbps sampai 2 Mbps. 3G ini sendiri sempat populer di zaman dahulu, namun sekarang sudah memiliki peningkatan lainnya. Selanjutnya ada HSPA atau High Speed Packet Access atau kita sebut sebagai 3.5G dengan kecepatan 600 Kbps sampai 10 Mbps. Dan yang terakhir ada 4G atau LTE yang berarti Long Term Evolution. Kecepatannya 100 Mbps. 4G ini adalah paket data yang biasanya sering kalian pakai dan ini merupakan bentuk upgrade terakhir dari teknologi GPRS dan mungkin bisa ditingkatkan lagi menjadi koneksi 5G yang sudah banyak digunakan juga di beberapa kalangan masyarakat. Kita akan lanjut pada komunikasi data. Yang pertama ada koneksi kabel. Menggunakan data kabel, penggunanya biasanya lebih banyak untuk menghubungkan ponsel dengan komputer atau perangkat lainnya yang memiliki port USB. Jadi biasanya dari HP akan terkoneksi dengan komputer atau perangkat lainnya melalui kabel data, bukan kabel data yang kita maksud sebagai penyedia internet, tapi ada sebuah kabel yang dimasukkan pada port USB. Karena menggunakan kabel, jangkauannya sangat terbatas dan sesuai panjang kabel yang digunakan. Jika kabel terlepas, maka komunikasi data juga akan terputus. Selanjutnya ada Bluetooth, yaitu komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik beroperasi pada frekuensi 2,45. Memungkinkan pengguna perangkat seperti ponsel, printer, mouse, keyboard, dan perangkat lainnya bisa terkoneksi tanpa kabel dengan jangkauan sekitar 1 meter. Jika kalian ingin
mengimplementasikannya, Bluetooth ini bisa kalian pakai jika kalian ingin terkoneksi HP melalui speaker, sebagai contohnya itu. Atau jika kalian tahu ada aplikasi yang bernama ShareIt. ShareIt itu juga masih menggunakan Bluetooth. Selanjutnya ada WiFi. WiFi yang sudah kita bahas sebelumnya, koneksi yang paling digemari karena bandwidth yang besar dan hemat energi baterai. Kapasitas bandwidth maksimum sangat bergantung pada jarak dan data rate dari perangkat access point. Jadi tergantung berapa kuat pancaran WiFi dari providernya. Kekurangannya, jangkauannya hanya maksimum 100 meter, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan lanjut ke proteksi data saat berinternet. Nah, ini juga penting bagi teman-teman ketika kalian menggunakan internet, seperti browsing atau streaming atau berbagai macam kegiatan lainnya yang menggunakan internet. Kita langsung bahas saja. Ada proteksi data user. Nah, apa sih? Dalam aplikasi Messenger sangat diperlukan fitur enkripsi agar data yang terkirim tetap aman. Jadi, jika kalian walaupun berinternet, jika kalian berinteraksi dengan orang lain atau berinteraksi dengan website atau berinteraksi dengan aplikasi, maka harus ada fitur enkripsi atau fitur yang ingin merahasiakan apa yang kalian tulis atau kalian bahas agar orang lain tidak bisa melihatnya. Sama halnya ketika memberikan informasi dalam sebuah web global, diperlukan SSL atau Socket Layer yang melindungi protokol HTTP pada web yang dikunjungi. Jika kalian pergi ke website, maka akan muncul protokol HTTP. Namun, protokol HTTP ini sendiri tidak bisa menjamin suatu keamanan, maka diperlukan SSL. SSL sangat berguna untuk mengurangi resiko penyadapan informasi pribadi yang sensitif seperti password, email, nama pengguna, dan masih banyak lagi. Jadi gunanya SSL ini adalah melindungi data pribadi kalian agar tidak di-copy atau dilihat dari pengguna lainnya. Ketika mengunjungi suatu website, dipastikan terdapat logo gembok atau ikon kunci di alamatnya. Jika ditekan, maka akan muncul informasi seperti validasi dan sertifikat SSL yang menyatakan bahwa adanya kerja SSL dalam website tersebut. Jadi gunanya SSL ini sendiri adalah melindungi privasi kalian. Tentu kalian tidak mau privasi kalian terlihat dari user-user lainnya. Itu juga dapat menjadikan suatu titik atau suatu bakal yang bisa menjadi suatu kriminalitas seperti itu. Oke, seperti itu saja yang akan saya bahas. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya dan selamat tinggal.